Apa namanya quick win-nya yang akan dikerjakan oleh kementerian ini di bawah pimpinan Ibu Arifah? Nah, Mbak Uni, Ruang Bersama Indonesia ini sebetulnya berangkat dari keprihatinan kami bahwa anak-anak kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Hai Sobat Millennial and Gen Z, apa kabarnya? Ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis. Dan kali ini bulan Desember nih bulan yang spesial, terutama karena tanggal 22 Desember selalu kita memperingati Hari Ibu, disebutnya seperti itu, tapi ini sebenarnya adalah memperingati hari di tanggal 22 Desember 1928 itu ada Kongres Perempuan yang pertama. Jadi ini bukan ibu dalam peran hanya domestik, tetapi pemberdayaan perempuan sebetulnya. Dan karena itu secara khusus saya minta waktu untuk mewawancarai bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Menteri Arifah Fauzi. Matur nuwun Mbak Uni, atas waktunya. Terima kasih. Mohon maaf terlalu lama ya. No, it's okay. Saya monitor juga langsung sibuk ke daerah ya kan, melihat yang kasus kekerasan terhadap anak ya, yang di Subang apa segala macam. Jadi Ibu Menteri ini langsung turun ke menangani kasus-kasus langsung ya. Dan karena itu nggak apa-apa, urusan ke media, mungkin laporan ke media termasuk lewat IDN Times belakangan nggak apa-apa, yang penting kerja dulu. Bu Menteri, ini 50-an hari nih sesudah pelantikan ya, udah ke berapa daerah? Pertama ke Jawa Timur, kemudian ke Banyuwangi, Purworejo, Subang, Jogja, NTT. NTT ya? NTT. Udah lumayan ya? Lumayan. Itu karena ada acara-acara atau memang ada kasus-kasus yang segera harus ditangani? Yang ke NTT karena kita mengunjungi korban erupsi gunung di NTT, tapi kami melakukan pendampingan untuk perempuan dan anak-anak, dan juga mengunjungi beberapa tempat UPTD kami di NTT, kemudian mengunjungi juga calon Ruang Bersama Indonesia yang ada di Kota Kupang. Jadi saya memang kalau turun ke daerah bukan hanya satu kegiatan, tetapi harus beberapa kegiatan supaya lebih manfaat lah waktunya ketika ke daerah. Nah ini kan tema Hari Ibu ke-96 tahun 2024 ini adalah Perempuan Menyapa Perempuan Berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin bisa diceritain ini kenapa kok temanya ini? Iya, Perempuan Menyapa, kami meyakini bahwa perempuan bisa melakukan banyak hal dengan sapaan-sapaannya untuk saling menguatkan, saling bersinergi, karena biasanya perempuan itu yang paling peka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi baik di keluarga, di unit terkecil, di masyarakat maupun secara umum. Sehingga sapaan-sapaan kaum perempuan inilah yang kami harapkan sehingga bisa membuat perempuan berdaya. Jadi menyapa itu bukan sekedar kita turun gitu ya, tetapi bagaimana kita menguatkan perempuan-perempuan Indonesia agar mereka berdaya untuk bersama-sama di antara sesama perempuan juga ya? Di antara sesama perempuan juga. Kita fokusnya lebih kepada penguatan perempuan ya. Jadi disitulah kita fokusnya, dan kami yakin ketika perempuan-perempuan sudah berdaya, pasti anak-anaknya terlindungi secara otomatis gitu. Sebetulnya kan konsepnya kalau perempuan berdaya itu semua warga berdaya ya Bu Menteri ya, nggak cuma anak-anak, suaminya juga mesti lebih happy, lebih merasa bahwa
pengasuhan dan pengelolaan keluarga juga jadi lebih baik, sehingga laki-laki musuhnya nggak menganggap perempuan berdaya sebagai ancaman ya. Ini harus pertanyaan besar ya, bila ada seorang lelaki yang ketika istrinya berdaya gitu menjadi sebuah ancaman. Sebetulnya ini kan melihat manusia, melihat perempuan sebagai manusianya, bahwa dia punya hak untuk mengaktualisasikan dirinya, karena pasti dia punya potensi-potensi yang bisa dikembangkan, yang mestinya akan bermanfaat gitu. Karena kalau dia hanya diam saja di rumah gitu ya, dia punya potensi, menurut saya sayang sekali gitu. Jadi memang sebetulnya kunci dalam rumah tangga itu adalah ketersalingan. Sama-sama harus saling menghargai, sama-sama saling mensupport gitu ya, menghormati. Jadi bukan harus perempuan saja yang harus menghormati, yang harus menghargai, tetapi ada ketersalingan. Persoalan anak, persoalan dapur, persoalan rumah tangga harus bersama-sama. Bukan harus perempuan saja yang menyelesaikan gitu. Ini perlu ada perubahan mindset di kita bahwa penguatan perempuan itu bukan harus untuk melawan laki-laki, bukan, tetapi bagaimana kita bermitra untuk bersama-sama mengelola, manage rumah tangga supaya bisa seiring sejalan lah gitu. Kan kementerian yang dipimpin oleh Ibu itu audiensnya banyak. 49, sekian persen populasi Indonesia perempuan. 36% kalau nggak salah itu anak-anak. Anak perempuan. Anak-anak. Jadi ini udah sebetulnya udah dari segi jumlah ini udah mayoritas ada di sini ya. Quick win-nya yang akan dikerjakan oleh kementerian ini di bawah pimpinan Ibu Arifah? Iya. Jadi Quick Win kami sudah menetapkan 3 program prioritas di kementerian kami yang spirit dan inspirasinya kami ambil saat kami retreat di Magelang bersama Bapak Prabowo. Saya menangkap ada beberapa hal yang itu menjadi motivasi spirit kami untuk menentukan 3 program ini. Yang pertama adalah Ruang Bersama Indonesia, yang kedua adalah perluasan pemanfaatan call center kami 129, dan yang ketiga adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa. Nah, spirit yang kami ambil ketika kami retreat di Magelang, memang kami bertanya-tanya, ada apa ya? Kok kita dibawa ke Magelang? Kalau isunya di luar kan, oh menteri ini nanti mau mimpin secara militeristik gitu. Memang sebelum berangkat kami dikirimi baju loreng. Saya sempat pakai gitu ya, ternyata baju loreng itu berat, tapi ternyata ada kebanggaan luar biasa. Artinya bahwa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia bukan hanya tugasnya TNI, Polri, tentara, bukan. Tapi kita sebagai warga negara juga punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dari yang apa kita mampu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selama retreat di sana, Bapak Prabowo menegaskan bahwa tidak ada toleransi untuk korupsi. Jadi bagi Bapak Ibu Menteri yang masih mau coba-coba, ada pikiran untuk korupsi, masih ada kesempatan untuk meninggalkan ruangan ini. Artinya silahkan pulang dari Akademi Militer. Ini menunjukkan komitmen yang luar biasa, karena beliau menginginkan di Kabinet Merah Putih tidak ada korupsi. Yang ketiga, sebetulnya misi dari kenapa kita semua menteri, pimpinan lembaga negara ini semuanya diajak ke sana, bukan di hotel berbintang, tetapi di tenda-tenda di alam terbuka. Ternyata saya menangkap bahwa secara pribadi saya menangkap bahwa Pak Presiden ingin membangun chemistry di antara menteri-menteri, karena beliau menyadari menteri ini dari latar belakang yang berbeda. Ada yang pengusaha, ada yang politisi, ada yang aktivis. Jadi saya aktivis dari Muslimat NU. Jadi bagaimana ibaratnya menteri-menteri ini kan kayak pasir, kayak batu, kayak semen, air. Bagaimana dari bahan yang berbeda ini kemudian menjadi kekuatan, menjadi satu bangunan untuk bersama-sama menuju Indonesia Emas 2045. Jadi dan kita merasakan sekali chemistry itu.
kita baru 3 malam 4 hari, tetapi seolah-olah seakan-akan kita kenal menteri ini udah lama banget. Karena dari bangun tidur jam 4 itu loncengnya udah bunyi, kita mau tidur lagi udah nggak bisa, kenceng banget kan di Akademi Militer. Kemudian ibadah sesuai agama masing-masing, olahraga, kemudian ada di forum sampai jam 11 biasanya, dan kedisiplinan ini luar biasa. Karena saya melihat selama event ini tidak ada satupun menteri yang terlambat datang ke forum. Karena apa? Karena Pak Presiden datang 10 atau 5 menit sebelumnya. Ini menunjukkan beliau tuh tidak lewat bicara, tetapi langsung memberikan contoh gitu ya, bahwa disiplin. Iya, gitu. Kemudian yang ketiga, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satupun kementerian yang bisa berhasil sendiri. Mereka harus kolaborasi, sinergi, dan bekerja sama. Nggak ada dalam itu. Jadi semua harus bersama-sama. Dan yang keempat yang membuat saya agak bergetar ketika beliau menyampaikan, Bapak Ibu Menteri tidaklah untuk setia kepada saya, Prabowo Subianto, tapi setialah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Bagi saya ini komitmen kebangsaan yang luar biasa ya. Dia tidak ingin dihormati, tidak ingin setia yang berlebihan, tetapi sebagai tanggung jawab bahwa kita sebagai menteri maka harus prioritas kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Ini yang membuat kami bahwa wah, ini nggak main-main gitu ya, karena saya juga perlu menata hati, menata diri untuk bisa menerima tugas ini, jabatan ini. Karena menurut saya jabatan ini tanggung jawabnya luar biasa ya, maka saya harus benar-benar. Nah, kemudian dari 4 hal itu kami mendapat arahan dari Bapak Menko, Bapak Pratik, bahwa kalau bisa program yang akan dijalankan jangan mulai dari nol, karena nanti tidak akan maksimal. Jadi nanti kalau kita mulai dari nol, baru pertengahan sudah ganti lagi gitu. Maka setelah kami konsolidasi di internal, kami melihat salah satu program yang berhasil oleh Bu Bintang adalah desa atau lurah yang yang aman untuk anak dan perempuan. Itu sudah ada di 3.000. Iya, sudah ada 3.000 lebih lah desa itu. Akhirnya kalau zamannya Bu Bintang, desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan ini hanya menjadi fokusnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan saja, maka di periode ini maka kita namai ruang bersama, karena memang ini ruang kolaborasi dari seluruh kementerian dan partisipasi masyarakat. Nah, kemudian Merah Putih awalnya namanya karena kami dari Kabinet Merah Putih. Namun pada hari Senin yang lalu ketika kami diminta Bapak Presiden untuk presentasi, beliau menyarankan kalau bisa namanya Ruang Bersama Indonesia saja. Akhirnya sekarang kita namakan menjadi Ruang Bersama Indonesia. Nah, Mbak Uni, Ruang Bersama Indonesia ini sebetulnya berangkat dari keprihatinan kami bahwa anak-anak kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Beberapa kali kami turun ke daerah, ya, ada satu kasus yang cukup viral, seorang kakak beradik usia 14-16 tahun mengalami kekerasan seksual. Peristiwanya sudah 2 tahun yang lalu dan masih belum selesai persoalannya. Saya ketemu dengan pelaku, saya tanya, "Nak, kamu tuh belajar tentang hubungan orang dewasa dari mana?" Itu kan nggak boleh. Itu harus dilakukan oleh orang dewasa yang sudah melakukan akad nikah, pernikahan gitu. Di rumah. Oh, nontonnya lewat apa? Lewat HP. HP-nya siapa? HP-nya teman. Di mana nontonnya? Di teras. Terus orang tua nggak tahu. Tahu. Siapa yang tahu? Ibu. Terus ibu bilang apa? Nak, lagi pada nonton apa? Lagi belajar. Sayangnya si ibu ini nggak melihat apa yang sedang mereka pelajari di gadget itu. Jadi mereka pelajari, dan usia anak 14-16 tahun kan rasa ingin tahunya tinggi. Lagi masa puber, melihat seperti itu pastilah terdorong untuk melakukan itu. Kemudian saya datang ke daerah tersebut, saya bertemu dengan Forkopimda. Ada yang menggelitik saya ketika seseorang mengatakan begini, "Bu Menteri, saya itu heran ya, kenapa sih kasus ini sampai viral tingkat nasional, internasional? Padahal desa kami aman, damai-damai aja, nggak ada gejolak gitu." Saya sempat terhenyak juga ya. Pak, pernyataan Bapak sepertinya kurang tepat. Karena menurut saya masyarakat Bapak ini sakit. Ada seorang anak
2 orang anak, kakak beradik, tidak punya ayah, ibunya buruh cuci yang tidak setiap hari dapat upah, mengalami kekerasan seksual, masyarakatnya diem, pura-pura tidak tahu, dan dinikahkan dengan salah satu pelaku. Ketika si anaknya lahir, umur 8 bulan, tes DNA-nya negatif. Jadi pernikahan ini akhirnya si ibu mertuanya nggak mau lagi membiayai si anak ini karena itu ternyata bukan anaknya yang laki-laki ini gitu. Kemudian kasus di Subang ya, ada anak umur ya 9 tahun mungkin kelas 3 yang meninggal karena kekerasan dari temannya yang kakak kelas 5. Saya tanya sama pelaku, "Nak, apa sih yang kamu lakukan sehingga temanmu sakit kemudian meninggal gitu?" "Saya hanya dorong kepalanya ke dinding." "Oh ya? Seperti apa dorongnya?" "Pelan." Coba diingat lagi. Iya, ternyata kencang sekali dia dorong sehingga, dan itu nampaknya bukan sekali, itu mungkin klimaks sehingga udah banyak sekali yang terjadi. Nah, sementara ini analisa kami bahwa kekerasan terhadap anak, kekerasan yang dilakukan oleh anak karena pola asuh dalam keluarga dan penggunaan gadget, medsos yang tidak bijak. Sehingga kami menilai bahwa ini harus ada kesadaran kita bersama. Maka Ruang Bersama Indonesia ini menjadi salah satu solusinya. Karena Mbak Uni, kita nggak bisa ngelarang anak-anak kita stop bermain gadget. Nggak bisa. Kami sudah silaturahmi dengan Mendikdasmen, Prof. Mukti. Prof, kami dari Kementerian usul, bagaimana kalau tugas anak-anak sekarang tidak lagi melalui gadget, secara manual aja, PR-nya apanya gitu, secara manual. Karena anak-anak sekarang kalau udah ya main gadgetnya lagi nugas. Terutama karena pandemi gitu semuanya. Iya, dulu kan karena pandemi, sekarang kan sudah normal gitu loh. Jadi saya pikir ini perlu ada kebersamaan di antara kita gitu, bahwa penggunaan gadget ini harus benar-benar secara bijak gitu. Prof. Mukti menjawab, bisa Bu kalau di sekolah. Tapi setelah itu kan kita juga nggak bisa memastikan. Nah, di Ruang Bersama inilah kami mencoba menawarkan solusi, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan atau dengan siapapun lembaga manapun untuk menyediakan permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal. Jadi ini basisnya desa ya? Desa, di desa. Jadi meneruskan desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan. Jadi kita tidak berangkat dari nol, cuman hanya saja kolaborasinya yang ditingkatkan gitu. Jadi kenapa pilihannya permainan tradisional? Karena kami melihat bahwa permainan tradisional ini mempunyai filosofi yang sangat tinggi dalam penanaman karakter anak Indonesia. Permainan tradisional nggak ada yang sendiri, mereka rame-rame. Kalau kita lihat di kampung itu kan guyup ya. Di situ dia harus bekerja sama, sportif, kemudian nggak boleh curang, harus antri, dan yang paling penting tidak membedakan apapun agamanya. Anak-anak nggak mengerti perbedaan itu. Iya, jadi mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, anak-anak akan tetap bermain. Mau kaya, mau miskin, anak-anak nggak mengenal itu. Mereka akan bermain, kecuali kalau memang sudah dicekoki oleh lingkungan sekitarnya. Nah, bagi saya ini ancaman bila ketika masih kecil mereka sudah membeda-bedakan, padahal kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, kami menawarkan juga di Ruang Bersama Indonesia itu passion, potensi anak-anak kita bangun. Ya, misalkan yang suka nari, yang suka melukis, yang suka menggambar, nanti di akhir bulan mereka pentas di balai desa sebagai pengakuan bahwa oh, namanya anak-anak ya, ditonton pasti oh berarti saya ini diakui keberadaannya gitu. Kami sudah komunikasi dengan Mendikti, Prof, boleh nggak kami mengusulkan jadi mahasiswa-mahasiswa yang akan diwisuda, sebelum diwisuda diwajibkan untuk magang di Ruang Bersama Indonesia. Jadi yang basicnya, iya kayak lebih fokus. Jadi misalkan yang psikolog, terapkanlah ilmunya untuk perempuan-perempuan kita yang butuh dampingan secara psikologis. Sebetulnya sih strategi dari kami aja ya, karena kalau kami manggil psikolog kan dana kami tidak banyak gitu, tapi dengan kolaborasi memberikan kesempatan gitu ya, dan Prof sangat setuju
Kemendikti sangat setuju, dan ini sudah saya sampaikan di Universitas Indonesia ketika saya jadi keynote di situ, kemudian Universitas Gadjah Mada, kemudian di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, dan terakhir kemarin di Universitas Islam Negeri Jakarta. Saya sampaikan kepada anak-anak, ya anak-anakku, kami punya lab namanya Ruang Bersama Indonesia. Daripada kalian sudah diwisuda, sudah mendapat gelar sarjana, baru turun ke masyarakat, kemudian ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, nanti stempelnya dia jadi jelek. Sarjana kok begitu, gitu. Kok sarjana kayak begini, gitu. Nah, mumpung belum diwisuda, praktekkan ilmunya. Kalau salah, ya namanya juga mahasiswa, masih ada toleransi. Gitu. Wah, mereka applause sekali dan siap untuk bersama-sama. Kan gitu. bisa diawasi sama dosen-dosennya ya? Iya. Jadi bersama-sama UIN Jakarta sudah siap. Nanti di bulan April akan ada 5.000 mahasiswa yang akan KKN. Nah, di situ kami minta prioritas di Ruang Bersama Indonesia gitu. Kemudian yang ketiga, keprihatinan kami adalah bahwa anak-anak kita sebetulnya sudah semakin tidak mengenal negerinya sendiri, Indonesia. Mereka punya idola dari negara-negara lain. Ngertilah Uni, dari mana mereka gitu ya. Padahal impor budaya ya. Iya. Padahal kita punya Soekarno, punya Hatta, Cut Nyak-Din, R.A. Kartini, Dewi Sartika. Ini kan pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Belum tokoh-tokoh nasional kita. Kan harusnya mereka mengidolakan tokoh-tokoh dan pahlawan-pahlawan kita. Oleh karena itu kita akan berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan atau siapapun lembaga, organisasi atau pribadi yang merasa terpanggil untuk memanggil kembali anak-anak kita untuk mengerti budayanya, mengerti negerinya. Kita akan fasilitasi buku-buku sejarah, pendongeng-pendongeng yang hebat untuk bercerita tentang hebatnya tokoh-tokoh kita dan indahnya Indonesia. Ini memang mimpi yang terlalu idealis, terlalu tinggi ya. Tetapi saya yakin bahwa ketika kita memulai dan kita bergandengan tangan, berkolaborasi, insya Allah selama 5 tahun seluruh desa sudah memiliki Ruang Bersama Indonesia. Nah, kenapa fokusnya adalah di desa? Sebetulnya beberapa kementerian punya penyuluh di tingkat desa, BKKBN, kesehatan, agama dan sebagainya. Tapi selama ini ibarat lidi, mereka masih tersebar sendiri-sendiri di dalam satu desa. Nah, sekarang kita punya wadah, ibaratnya lidi ini yuk kita kumpulin jadi satu, bersama-sama kita menangani, menyelesaikan, mencarikan solusi yang terjadi di desa tersebut bersama-sama. Jadi saling melengkapi gitu. Nah, sebetulnya yang edik terhadap gadget ini bukan anak-anak. Bukan anak-anak saja. Ibunya lebih parah. Ibu juga main game loh. Iya. Jadi ketemulah kenapa anak-anak kita sekarang modelnya seperti ini gitu ya. Karena pola asuhnya si ibu nggak mau repot ya. Iya. Karena kalau udah pegang ini tenang gitu, nggak cranky gitu ya. Nah, itu. Jadi ya kita akan bekerja dengan berbagai pihak. Apakah si ibu ini potensinya dibangkitkan gitu ya, punya keahlian apa, passionnya di mana, kita coba sambungkan dengan berbagai pihak supaya mereka kuat secara ekonomi, ada kemandirian, kemudian parenting, bagaimana mengasuh anak di keluarga gitu ya, supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Seperti kasus yang di Lebak Bulus, anak usia 14 tahun membunuh ayah, nenek, dan ibunya selamat. Saya ketemu dengan si anak ini. Saya di WA oleh anggota Dewan Komisi 8. Beliau menanyakan, Ibu Menteri ketemu dengan si anak? Ketemu Pak, saya bilang gitu. Terus apakah si anak ini minum karena alkohol? Tidak Pak. Apakah si anak ini obat-obatan? Tidak. Apakah dari medsos? Tidak Pak. Terus? Ya, karena setelah di-tracking oleh pihak penyidik, di HP-nya itu bagus dilihat ya, tidak ada yang dia download dari aplikasi yang negatif. Baik, kemudian komunikasi dengan keluarga, dengan ayahnya, dengan mamanya tuh, iya mama sayang, papa sayang, tante, I love you, yang gitulah. Jadi ini menurut saya keluarga yang sangat
ideal ya, sekilas gitu. Tetapi kenapa dia melakukan itu? Ternyata ketika saya tanya, dia nggak mau ayah dan ibunya capek. Dia nggak mau ngelihat ayah ibunya bekerja siang malam gitu untuk dia. Gitu. Jadi supaya ibu bapaknya nggak capek, tiba-tiba dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Jadi sebetulnya kegiatan atau peristiwa ini menjadi momentum bagi kita semua. Kita mulai introspeksi, sebetulnya pola asuh kita ini seperti apa. Belum tentu anak yang kelihatannya diam, tetapi sebetulnya dia memandang baik-baik sesuatu aja, ya. Gitu ya. Nah, maka ini harus ada kepekaan, parenting itu sangat perlu. Nah, Mbak Uni, ruang bersama Indonesia ini bukan sekedar event atau kegiatan ya, formalitas, bukan. Tetapi ini lebih kepada gerakan perempuan Indonesia yang berbasis desa. Kenapa? Peristiwa 2 anak yang mengalami kekerasan 2 tahun tidak ada apa-apa di desanya, saya melihat bahwa memang masyarakatnya sakit. Kemudian sudah asosial, mereka tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya atau memang pura-pura tidak mau tahu. Sehingga dengan adanya ruang bersama Indonesia ini, kami merekatkan kembali kebersamaan, keterikatan, empati, kemudian simpati kepada warga sekitarnya gitu. Ini idealis, memang idealis, tetapi ini harus kita lakukan apapun rintangan tantangannya. Ketika sudah terketuk hatinya, saya yakin kita bisa melakukan. Nah, Bu, ini kan menarik ya, karena berbasis desa. Jadi artinya support dan komitmen dari pimpinan perangkat desa penting. Desa ini kan di bawahnya Pak Tito Karnavian ya, Kemendagri ya. Terus tadi bahkan mungkin setahu saya Kementerian Kesehatan juga sekarang very concern tentang mental health di level puskesmas. Jadi memang kolaborasinya akan bisa melibatkan banyak instansi dan lembaga ya. Betul. Dan tadi untungnya udah sempat dikumpulin di Akmil. Jadi kayaknya saya lihat menteri-menteri itu sekarang saling mengunjunginya itu sangat intens ya. Terasa sekali. Jadi ketika kita masih di sana, seolah-olah kita udah kenal lama. Terus saya ketemu dengan Mensos. Gini, Mbak, karena kita udah kenal ya. Mbak, udah ya, nanti kementerian jenengan kolaborasi dengan kita. Saya tahu di jenengan gak ada uangnya. Ah, kok tahu Mas? Saya bilang gitu. Ya udah tahu lah, nanti kita kolaborasi, kita eksekusi gitu. Karena waktu itu kan baru berapa hari, saya belum tahu juga anggaran kementerian kami berapa gitu. Kita ketemu malah udah tahu. Udah tahu ya. Terus ketemu dengan Mendes. Bu, nanti ini ya Bu, kita kolaborasi, kita MOU. Ibu nggak ada anggarannya. Anggarannya bisa dari kami, nanti bersinergi. Kemudian Badan Gizi Nasional. Ibu kalau mau program apapun lakukan aja Bu. Nanti kalau yang terkait dengan pangan, konsumsi, kami yang akan eksekusi. Itu secara spontan, artinya memang chemistry itu udah terbangun gitu. Tadi yang soal pemberdayaan perempuan bahkan bisa masuk karena ibu-ibu mestinya dilibatkan dalam soal makan siang gratis itu. Iya. Kalau saya lihat di pilot-pilotnya kan ibu-ibu sekitar gitu kan. Iya. Mungkin masih berproses. Jadi karena sebetulnya program makan gizi, makan siang bergizi ya, ini sebetulnya menguatkan masyarakat juga. Ekonomi lokal, mereka yang punya peternakan akan disupport, kemudian mereka yang punya lahan untuk menanam sayur-sayuran. Jadi sebetulnya keuangan di lingkup terkecil itu muternya di situ. Ini kan gagasan baru, jadi memang perlu usaha yang luar biasa dan menyadarkan masyarakat ini kan juga bukan hal yang mudah gitu. Tetapi idenya it's okay menurut saya, tinggal bagaimana menguatkan masyarakat di lintas di yang terkecil supaya secara ekonomi pertukarannya di situ tidak dikerjakan oleh mereka yang secara ekonomi sudah di level atas gitu. Itu tidak diberikan ke mereka, tapi berikanlah kepada masyarakat di tingkat bawah gitu. Yang satu data perempuan anak satu data berbasis desa, apakah juga nanti akan menggunakan RBI ini? Iya. Jadi gambarnya gini, Mbak Uni, yang ada dalam bayangan saya. Jadi misalkan satu desa, kita data nih. Oh, anak stuntingnya masih ada berapa? Ibu hamil yang anemia ada berapa?
ibu-ibu yang kekurangan gizi ada berapa? Kita langsung koordinasi dengan dinas kesehatan terkait. Ini lebih spesifik. Saya tinggal nyolek aja, Pak, itu loh di desa ini masih ada apa yang mau dilakukan. Jadi penyelesaiannya tuh lebih fokus. Kalau tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, betapa susahnya kita mendata itu, kemudian memberikan solusi dan penyelesaiannya. Tetapi ketika berbasis desa, semakin kecil lingkupnya, semakin cepat menurut saya penyelesaiannya gitu. Kemudian misalkan di pendidikan ada anak-anak yang putus sekolah. Seberapa banyak sih anak-anak yang putus sekolah? Apa yang bisa dilakukan? Apakah ada ayah angkat, ibu angkat? Apakah dari Kemendikdasmen bisa memberikan solusi? Ini terkecil yang bisa kita lakukan. Jadi masing-masing kementerian, masing-masing instansi silahkan dengan indikatornya masing-masing. Kalau Kementerian Kesehatan pastinya dong tentang kesehatan dan sebagainya. Kalau pendidikan ya pastinya itu. UMKM juga mereka monggo silahkan. Bahkan kalaupun Ruang Bersama Indonesia ini diklaim sebagai programnya kementerian, bagi saya no problem. Ini kan berhasil karena dari kementerian kami, no problem. Saya tidak akan bermasalah. Yang penting yang menjadi lokus kita, yang menjadi fokus kita, perempuan dan anak. Lebih mendapatkan pelayanan, lebih mendapatkan fasilitas, sehingga mereka berdaya dan anak-anak kita terlindungi. Jadi no problem. Siapapun yang akan mengklaim, semakin diklaim oleh banyak pihak, menurut saya semakin baik. Semakin peduli kan? Semakin peduli. Nah, Mbak Uni, kita akan launching nanti tanggal 22 saat Hari Ibu, ada 6 desa yang kami launching. Awalnya kami minta setiap provinsi untuk mengusulkan 3 desa. Sudah ada semua. Tapi untuk pertama, kami hanya fokus dulu mewakili zona, supaya kita bisa melihat nih, oh seperti ini. Karena secara mekanisme, secara sistematis di lapangan, memang kami belum. Tetapi dari desa, kelurahan yang ramah perempuan dan anak, kita bisa melengkapi. Oh persoalan ini kurangnya di mana? Ayo kita kolaborasi dengan siapa gitu. Salah satu contoh di Kalimantan Selatan di desa Pulau Sewangi. Saya datang ke sana, kepala desanya perempuan, tadinya seorang guru, diminta berhenti menjadi guru untuk menjadi kepala sekolah. Cerita ke saya, namanya Ibu Syarifah. Bu Menteri, saya hampir bermasalah dengan warga. Kenapa? Karena ada keluarga yang ingin menikahkan anaknya usia 18 tahun. Saya tidak izinkan karena peraturan kita 19 tahun. Akhirnya si ibu ini larilah ke KUA untuk minta dinikahkan. KUA-nya nggak berani. Telepon ke kepala desanya. Bu, ini minta dinikahkan gimana Bu? Ya kalau bapak berani nikahin aja. Tapi saya nggak rekom loh, nggak berani. Terus akhirnya ibunya datang lagi. Ibu, ini kan hak asasi kami, ini kan anak-anak kami, kenapa tidak boleh dinikahkan gitu kan? Iya, karena peraturannya kalau belum 19 nggak boleh. Ini kan tinggal dikit lagi Bu, tinggal setahun lagi, nggak bisa. Kalau gitu sediakan pengacara, datangkan pengacara, mau 10-15 saya tunggu. Kepala desa nih perempuan, akhirnya nggak datang juga. Terus seminggu kemudian datang lagi, Bu, kenapa desa sebelah itu barusan melakukan pernikahan 15 tahun boleh? Iya, karena kepala desanya saya di sini. Kalau kamu mau, saya kasih surat pengantar, kamu pindah dari desa sini menjadi warga desa sana. Nggak mau juga akhirnya. Artinya bahwa persoalan yang terjadi di masyarakat ketika pimpinannya tegas, sesuai dengan peraturan, insya Allah semua persoalan bisa selesai. Stunting juga di sana kecil. Karena apa? Ibu kepala desa ini membuat peraturan bahwa anak balita mendapatkan 2 telur setiap hari yang itu disediakan oleh desa, dan itu dibikin SK-nya sehingga dia tidak menyalahi. Kemudian ibu yang hamil, ibu yang menyusui dianterin makanan pakai uang desa karena itu ada SK-nya. Jadi penyelewengan itu tidak akan terjadi karena berdasarkan kebutuhan dan masyarakat melihat itu. Kemudian seperti di Malang. Ini salah satu pilot project kami, Desa Cempluk. Di situ tidak ada stuntingnya 0. Kepala desanya? Kepala desanya laki-laki. Kemudian tidak ada kekerasan terhadap perempuan, tidak ada kekerasan terhadap anak, stuntingnya 0. Padahal di kampung sekitarnya itu termasuk daerah yang angka
kriminalnya tinggi gitu ya, kemudian stuntingnya tinggi gitu. Menarik sekali. Saya bilang, apa ya yang membuat gitu mereka bisa melakukan hal seperti ini? Ibu-ibunya tidak bermain gadget, tetapi dikasih kesibukan untuk mengolah apa yang ada di daerahnya, yang ada di tempat sekitarnya untuk diproduksi supaya menjadi daya jual yang lebih tinggi. Kemudian saya ke mana lagi ya? Ke NTT. Di NTT itu Ruang Bersama Indonesia sudah ada. Di Kupang khususnya, tempat yang kami singgahi itu dikelola oleh teman-teman di gereja. Kebersamaan yang luar biasa bagi saya di NTT itu. Nah, ada satu kampung namanya nama desanya saya lupa ya, Camplang apa ya. Itu kepala desanya laki-laki. Ketika dia baru dilantik menjadi kepala desa, kemudian belum lama datanglah petini jenazah, buruh migran yang diantarkan ke desa itu. Begitu dibuka, dilihat, ternyata bukan warga desa tersebut gitu. NTT memang tinggi. Dalam 5 tahun terakhir ini 680 sekian peti jenazah yang kembali ke NTT. Artinya setiap tahun itu sekitar 100 lebih. Berarti per bulan 2 peti jenazah yang datang ke NTT. Akhirnya kepala desa ini membuat peraturan bahwa tidak diizinkan untuk bekerja di luar negeri bila tidak melalui perusahaan yang disetujui oleh kepala desanya. Kemudian di sana masih ada adat istiadat bahwa anak tidak boleh berbicara, perempuan tidak boleh berbicara. Kepala desanya bisa melakukan pendekatan sehingga adat istiadat tradisi itu sebetulnya tidak dilanggar, tetapi dicari solusinya bagaimana supaya mereka tetap bisa bersuara. Ini pendekatan-pendekatan ini yang sebetulnya kita butuhkan. Ketika saya baru 5 hari mungkin dilantik, kami mengadakan konsolidasi ormas-ormas perempuan dan kepala UPTD di tingkat provinsi dan daerah. Pertanyaan saya hanya 2. Persoalan apa yang mendasar sekali di daerah masing-masing tentang perempuan dan anak? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, apa solusinya? Karena masing-masing daerah nggak sama. Kalau solusi dari kami kan terlalu jauh melihatnya dan global sekali. Resepnya generik. Iya, padahal kan enggak. Setiap desa sangat berbasis kearifan lokal. Jadi mereka harus menyelesaikan sendiri gitu. Nah, ini beberapa hal yang menurut saya kita bisa belajar dari desa-desa ini. Jadi misalkan kayak kepala desa di Kalimantan Selatan, ditularkanlah ke desa-desa lainnya. Yang di Malang tidak ada stunting, tidak ada kekerasan. Apa sih sebetulnya? Ini menarik sebetulnya untuk kita saling belajar. Dan menurut saya, kenapa ini bisa terjadi? Karena komitmen dari pemimpinnya untuk mensejahterakan rakyatnya benar-benar dilakukan. Bukan sekedar menjadi kepala desa, tapi orientasinya bukan untuk kesejahteraan gitu. Jadi nanti ini tanggal penting. 22 itu diresmikan oleh Ibu Menteri. Presiden langsung. rencana, tapi beliau kan ke Timur Tengah. Informasi terakhir beliau akan online ya. Cuman sayangnya kalau kita di sini jam 10, di Timur Tengah itu kan antara jam 5, jam 4 kami belum dapat kepastian. Saya hanya menyampaikan waktu kita presentasi, wah bagus sekali ini programnya, orisinil, dan ini menarik karena berangkatnya dari desa gitu. Oleh karena itu Pak, nanti pada saat launching kami ingin Bapak menyapa. Saya bisa menyapa? Bisa Pak, nanti kita online. Jadi dari 6 titik itu mereka online dengan kepala desanya, dengan masyarakatnya gitu, untuk memotivasi mereka lah untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu. Ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama tadi karena Ibu Menteri bicara soal dampak media sosial apa segala macam. Australia baru saja 16 tahun. melarang media sosial untuk yang di bawah 16 tahun. Apakah dari observasi Bu Menteri selama 50-an hari ini dengan langsung melihat kasus-kasus, bertemu dengan pelaku, dengan korban, apakah ada kepikiran untuk mengusulkan hal yang sama di Indonesia? Iya sih, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena yang perempuan juga kan yang kena judi online kan
perempuan dan anak yang paling banyak. Jadi kami terpanggil untuk bagaimana hal ini tidak terjadi lagi. Tapi ya pastinya ini harus kolaborasi dari berbagai pihak, karena untuk IT, untuk macam-macam kan ada di Komdigi. Tapi saya melihat bahwa Komdigi sudah luar biasa apa yang dilakukan ya. Nah, tinggal bersinergi dan mungkin bisa lah kalau kita bersama-sama. Ya. Gitu. Lalu Bu Menteri ini kan aktivis ya. Sebelumnya Sekjen Muslimat, Sekretaris ya namanya Muslimat NU. Bagaimana pengalaman menjadi aktivis di organisasi yang besar itu membantu untuk melancarkan tugas-tugas sebagai menteri? Iya, saya di Muslimat NU, jadi saya di organisasi itu sejak dari SMA, kuliah, kemudian kuliah itu menjadi ketua IPPNU di Jogja, dan seterusnya. Saya hanya ingat pesan ibu saya. Ibu saya menyampaikan begini, jadi orang tuh harus orang yang hidup tuh harus hidup yang barokah. Hidup yang barokah itu yang gimana? Hidup yang manfaat untuk orang lain, ngurusi orang banyak. Dan itu tempatnya adalah di NU, karena kita keluarga besar NU. Tapi ada syaratnya, nggak boleh nyari uang di sana. Yang kedua, nggak boleh cari jabatan di sana. Ini saya pegang benar ini, dua hal ini. Jadi di Muslimat ya kita hanya mengabdi. Karena saya yakin bahwa keberkahan itu ada. Tapi pekerjaan saya sebetulnya di event organizer. Saya punya grup musik dan kita konser-konser musik yang berbasis pesantren. Minggu yang lalu kita baru konser di Vatikan, bertemu dengan Paus, membawakan sholawat di Vatikan gitu. Jadi ini ada grup musik kami, Ki Ageng Ganjur gitu. Saya sebetulnya di situ. Jadi saya mencari kerjanya di grup musik ini gitu. Promotor ya. Jadi juga ya artinya disitulah kerjaan kami gitu ya. Tetapi ketika di Muslimat enggak. Kita di Muslimat ini enggak ada yang dibayar. Dari rumah kalau kita hitung-hitung secara ekonomi, pulang pergi dari kantor ninggalin suami, waktunya yang banyak kita luangkan di organisasi gitu. Tapi ada kenikmatan ketika apa yang kita lakukan di Muslimat itu berhasil dan membahagiakan orang banyak, itu nggak bisa dibayar. Itu menurut saya kenikmatan yang luar biasa. Kadang kalau ada studi komparatif ya dari negara lain, ini apa yang menggerakkan Muslimat? Kok bisa bekerja nggak dibayar gitu ya? Kadang kita turun ke desa-desa, bahkan kita harus biaya sendiri kadang ya. Itu no problem gitu. Karena hati yang tergerak. Ketika hati kita sudah tergerak, sepertinya Allah memberikan kemudahan dan keberkahan gitu. Semakin saya sibuk di Muslimat, semakin banyak tawaran konser untuk kita pentas. Jadi di jejaringnya juga luar biasa manfaatnya kalau berorganisasi itu. Iya, betul, networking betul. Ya. Networkingnya di situ. Karena sebetulnya intinya di hati. Jadi di Ruang Bersama Indonesia ini kita bekerja dengan hati, bukan karena butuh status sosial, bukan karena ingin dilihat orang lain, tidak. Bagi kita udah selesai. Tetapi bagaimana kita bekerja dengan hati? Kerja dengan hati itu tidak mengenal kompensasi. Kompensasinya adalah ketika kita bisa menyelesaikan masalah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan kami yakin Tuhan, Allah akan memberikan orang-orang yang bekerja dengan hati juga dengan kita. Pasti akan nyambung lingkungannya gitu. Berharap. Terakhir banget, kapan sih pertama kali kenal sama Pak Prabowo? Sebelum jadi wakil ketua tim TKN pasti, tapi sebelumnya gimana? Ingat nggak? Pertama kali personally ketemu langsung berkomunikasi dengan Pak Prabowo itu kapan? Di acara apa? Saya belum pernah ketemu. Oh gitu? Belum. Jadi selama di kampanye ketemu, tetapi yang Pak Prabowo itu teman suami saya. Mas Astro. Jadi dulu waktu akan mendirikan Gerindra, Mas Astro salah satu timnya Bapak Prabowo. Tapi lama nggak ketemu, ya biasalah gitu. Terus waktu TKN, saya sempat ketemu, saya sampaikan, Pak, salam dari Mas Astro. Oh ya, di mana? Kok nggak pernah ketemu? Ya macam-macam lah. Ya Bapak kan sibuk gitu. Nah kemudian di ini TKN, kebetulan saya dapat tugas di Jawa Tengah, memang agak berat di Jawa Tengah waktu itu, tapi kami punya pendekatan tersendiri dan alhamdulillah berhasil gitu.
Terus saya pertama kali ketemu benar-benar hadap-hadapannya ketika dipanggil beliau di Di Kertanegara itu. Iya. Dan beliau juga nggak tahu kalau saya istrinya Mas Sastro. Oh gitu. Nggak tahu. Oh. Nggak tahu gitu. Jadi begitu saya dipanggil, ketemu, terus terima kasih Ibu sudah mau bersama-sama. Kami yang berterima kasih karena Bapak telah memberikan kepercayaan kepada saya. Mudah-mudahan saya mampu. Saya mohon bimbingannya gitu. Terus pas saya mau pamit, salam dari Mas Sastro, saya bilang gitu. Terus tangan saya dipegang, sebentar, Mas Sastro, katanya Blangkon. Iya Pak, jadi Ibu istri Mas Sastro, mantan pacarnya Pak, gitu kan. Terus akhirnya ngobrol. Okay. Ya udahlah, saya semakin mantap gitu. Walaupun sebetulnya saya sendiri siap nggak siap ya, karena jangankan bermimpi, berharap ya, nggak pernah kepikiran untuk menduduki posisi seperti ini gitu. Tapi ketika itu saya sempat nolak berkali-kali ya, sebenarnya saya kayaknya nggak ada yang lain aja gitu. Tapi tetap tahu-tahu tetap dipanggil, ya sudah, artinya memang ini amanah yang saya harus terima. Saya hanya selalu kalau ketemu dengan siapapun saya hanya minta dikuatkan, minta doa semoga saya amanah, manfaat, barokah, yang penting selamat dunia akhirat gitu loh. Karena sekarang kan apa ya, agak harus hati-hati memang gitu. Semoga semua upaya-upaya dan programnya dilancarkan, Amin. Bu Menteri. Amin. Termasuk peluncuran RBI, nggak cuma peluncur, tapi ini menjadi sebuah gerakan yang terus-menerus berkembang, sehingga bisa mencapai ke semua desa di Indonesia. Amin. Karena tadi seperti saya bilang, ini sebenarnya kementerian yang ngurusin paling banyak manusia Indonesia, perempuan dan juga anak, dan perlu dukungan dari semuanya, tidak termasuk media. Ya, termasuk media, kita pasti siap. Di tanggal 22 nanti kan Bapak Presiden tidak suka yang seremonial. Saya bilang, Bapak Presiden, peringatan Hari Ibu kali ini itu bukan seremonial, Pak, tetapi tonggak sebagai pergerakan perempuan Indonesia di tingkat desa. Oh, begitu katanya. Iya, Pak. Tadinya kita mau soft launching, tapi nggak, langsung aja launching aja. Takutnya nanti seremonial lagi gitu. Jadi saya pikir Mbak Uni dan teman-teman dan teman-teman yang lain, kami mohon kolaborasinya, karena menurut saya media punya peran yang sangat penting dan strategis untuk bersama-sama kita memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak. Siap. Nah, terima kasih Ibu Menteri. Itu tadi teman-teman sekalian, obrolan yang menurut saya seru, banyak saya dapat hal-hal yang baru. Mudah-mudahan kalian juga milenial dan Gen Z perlu tahu tentang isu-isu yang penting buat perempuan dan anak, dan kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan mulai dari lingkungan sekitar kita, termasuk tadi misalnya bagaimana kita lebih peduli terhadap sekitar, terhadap potensi kekerasan, terhadap pola asuh ya, kemudian memberikan informasi, termasuk tadi kalau kalian bagian dari mahasiswa, tadi sudah didapat tantangan yang baik ya dari Ibu Menteri lewat kampus-kampus untuk juga bisa berinteraksi langsung di masyarakat lewat Rumah Bersama Indonesia, Ruang Bersama Indonesia. Sampai ketemu di Real Talk berikutnya, dan salam sehat.